Penjabat Bupati Maibrat Benhat Rondonuwu memimpin rapat pengendalian inflasi daerah bersama para asisten, inspektorat, kepala OPD, Kapolres dan 9 pemilik agen premium dan minyak solar di Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Rondonuwu membeberkan beberapa strategi pengendalian inflasi yaitu dengan peningkatan operasi pasar, program pangan bersubsidi, peningkatan produksi, perluasan kerjasama antar daerah, mobilisasi dan fasilitasi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, pemantauan data secara detail. Ini harus dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, tuturnya. Pada kesempatan itu, Rondonuwu juga memaparkan hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di JCC beberapa waktu lalu. Rondonuwu meminta OPD menjalankan instruksi Presiden, di antaranya, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, kelangkaan bahan bakar minyak, BBM, kenaikan harga pangan, penggunaan produk buatan Indonesia, hingga sektor pariwisata. Terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, Rondonuwu menjelaskan 3 instrumen kebijakan konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran, antara lain penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim 2022, 2023, dan 2024, ketersediaan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang padan dengan Dukcapil, pedoman umum bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan. Untuk mengantisipasi kelangkaan BBM, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP, ditugaskan mendata input dan output BBM yang bergulir di Maibrat, supaya tahu aliran BBM siapa yang konsumsi, kata Rondonuwu. Kemudian, terkait kenaikan harga pangan, harus ada kolaborasi antara petani dengan pemerintah. Kenaikan harga pangan salah satunya adalah karena kurangnya produksi sehingga terjadi kelangkaan di pasar, ujarnya. Masalah ini dapat disiasati dengan menggerakkan petani untuk bercocok tanam, atau dengan subsidi ongkos distribusi, berkaitan dengan penggunaan produk buatan Indonesia, tindak lanjut dari afirmasi bangga buatan Indonesia manfaatkan UMKM dan koperasi, beri bimbingan agar UMKM memasukkan produknya ke e-katalog, kata dia, untuk membangkitkan sektor wisata pasca pandemi COVID-19, ajak masyarakat untuk datang ke wisata dalam negeri. Setelah kita survei bersama dengan pihak PSDM dari Pemprov, sudah di sana dirasional sehingga setelah tersedia ada 7 yang sudah dibangun, menambah dengan 3 itu 6 tambah 9, 1 sementara di ICU sana untuk persiapan operasi, tinggal menunggu izin operasi karena kemarin dari JM yang menandatangani izin operasi sementara dalam waktu dekat sudah keluar. Nah, yang sudah beroperasi selama ini ada 9 Bapak. 9. Beberapa waktu yang lalu kami merapat dengan pihak SDM, si brand manager dan marketing di Sorong, supaya dari 9 ini kita pacu segera. Kenapa BBM kita kekurangan? Karena setiap alokasi di setiap agen yang ada, satu AGN untuk solar 10 ton, Pertalite menggantinya premium 10 ton. 10 ton, jadi sebelum itu pernah ada pasien di bandara. Berikan informasi sedikit bahwa akibat dari dampak kenaikan BBM bersubsidi ini, menurut pengamatan kami dari kepolisian, telah terjadi yaitu peningkatan inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kenaikan harga bahan pokok, bahan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kemudian kenaikan harga tarif angkutan darat. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, kami dari pihak kepolisian sudah membuat upaya terutama kami telah membagikan sembako pada mama-mama yang jualan di pinggir jalan, jualan pinang, jualan sayur, jualan beca. Kami telah bagikan sembako sebatas kemampuan kami. Kemudian setelah itu 48 juta di 82 negara.
negara yang namanya kekurangan pangan, sehingga orang semua ini mesti ada rasa sense of crisis. Orang ada rasa peduli dengan kondisi yang ini. 45 juta jiwa di 80 negara menderita kekurangan pangan akut. 19.700.000 jiwa meninggal setiap hari. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan.